anak-anak, salam jumpa kembali. Hari ini kita mau belajar tentang hak dan kewajiban dengan tema peduli terhadap makhluk hidup, di mana harapannya anak-anak mengetahui pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang terhadap makhluk hidup, yaitu tumbuhan dan hewan di sekitar. Anak-anak, tumbuhan dan hewan termasuk makhluk hidup dan merupakan sumber daya alam yang harus dilestarikan. Anak-anak tentu tahu apa itu hak. Hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Kita akan merasakan senang jika mendapatkan hak seperti yang kita harapkan. Apakah hakmu terhadap sumber daya alam berikut? Padi ditanam, diolah menjadi beras, dan beras dimasak menjadi nasi. Demikian juga dengan bayam. Bayam dapat diolah menjadi sayur dan dapat dinikmati oleh manusia. Kita memiliki hak terhadap bahan makanan yang kita makan. Kita berhak untuk menikmatinya untuk kelangsungan hidup kita. Anak-anak, apa pula hakmu terhadap sumber daya alam berikut? Ikan dipelihara dan dapat diolah menjadi lauk pauk. Demikian juga dengan ayam piaraan, diternak dan dapat diolah menjadi lauk pauk. Kita juga memiliki hak yang sama terhadap bahan makan yang kita makan. Kita juga berhak untuk menikmati untuk kelangsungan hidup kita. Nah, sekarang kita tahu bahwa kita memiliki hak terhadap tumbuhan dan hewan yang merupakan sumber daya alam, yaitu dengan cara mengolahnya, menikmati hasil olahan, dan memanfaatkannya untuk kelangsungan hidup manusia. Nah, kalian tentu tahu apa itu kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan sebelum atau sesudah mendapatkan hak, dan dalam melaksanakan kewajiban harus dengan penuh semangat. Apakah kewajibanmu terhadap sumber daya alam berikut? Manusia sudah mengolah tumbuhan menjadi bahan pangan. Tentu juga memiliki kewajiban terhadap bahan pangan tersebut. Kewajiban kita terhadap bahan makanan yang kita makan, yaitu menghabiskan makanan yang telah kita ambil, agar tidak tersisa. Saat mengambil makanan sebaiknya secukupnya. Jika kurang, bisa mengambilnya lagi. Nah, apa kewajibanmu terhadap sumber daya alam berikut? Lauk pauk yang kita ambil juga wajib kita habiskan, kecuali jika lauk pauk itu menyisakan tulang dan duri. Tidak perlu kita habiskan dan bisa diberikan pada makhluk hidup yang lain. Kita juga memiliki kewajiban terhadap tumbuhan di sekitar rumah kita. Kewajiban kita terhadap tumbuhan yang tumbuh di sekitar rumah adalah merawatnya dengan menyiram, memberi pupuk, membasmi hama pengganggu. Mengapa demikian? Karena tanaman telah memberi kita keuntungan, yaitu memberi kita oksigen untuk bernafas, keindahan untuk dilihat, kesejukan karena udaranya yang sejuk, dan memberi kita bahan pangan. Adakah di antara anak-anak memiliki
hewan piaraan? Apa kewajibanmu terhadap hewan piaraan yang sudah kamu pelihara? Sebagai contoh di sini hewan piaraan adalah anjing, ikan, burung, atau kucing. Ayo anak-anak, kita sebutkan kewajiban kita terhadap hewan piaraan. Kewajiban kita terhadap hewan piaraan yang pertama, merawat dengan memberi makan dan minum secukupnya. Kedua, membersihkan dan memandikannya. Yang ketiga, memberi tempat tinggal atau kandang yang layak. Yang keempat, membersihkan kandangnya. Dan yang kelima, mengobatinya jika sakit. Anak-anak, pernahkah dengar tentang tumbuhan dan hewan langka? Sebagai contoh di sini adalah tumbuhan langka, yaitu Rafflesia arnoldi, bunga bangkai, dan kantong semar, dan masih ada yang lainnya. Untuk hewan langka, contohnya di sini adalah harimau Sumatera, cendrawasih, komodo, dan orangutan, dan masih ada yang lainnya. Apa kewajibanmu terhadap tumbuhan dan hewan langka tersebut? Kewajiban manusia terhadap tumbuhan dan hewan langka adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga dan melindungi. Yang kedua, menjaga habitat asli hewan langka tersebut. Yang ketiga, membangun habitat untuk hewan yang terancam punah. Yang keempat, membuat peraturan yang menjaga dan melindungi hewan tersebut. Yang kelima, tidak melakukan perburuan. Dari 5 kewajiban manusia tersebut terhadap hewan dan tumbuhan yang langka, manakah yang bisa anak-anak lakukan? Anak-anak, ternyata pemerintah berupaya dalam melindungi hewan dari kepunahan. Pemerintah menyediakan taman nasional. Di sini contohnya Taman Nasional Waikambas adalah taman nasional perlindungan gajah yang terletak di daerah Lampung, tepatnya di Kecamatan Labuan Ratu, Lampung Timur. Ada juga Taman Nasional Ujung Kulon, terletak di bagian paling barat Pulau Jawa. Taman ini melindungi badak bercula 1. Ada juga lagi tempat yang lainnya, tepatnya di Nusa Tenggara, yaitu Pulau Komodo. Pulau Komodo adalah sebuah pulau yang terletak di Kepulauan Nusa Tenggara. Pulau Komodo dikenal sebagai habitat asli hewan komodo. Pulau ini juga merupakan kawasan Taman Nasional Komodo yang dikelola oleh pemerintah pusat. Kita jadi tahu hak dan kewajiban kita terhadap tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar kita. Hak dan kewajiban itu hendaknya diperoleh dan dilakukan secara seimbang. Tidak bijak jika kita menuntut udara yang sejuk dan bersih, tetapi kita tidak peduli terhadap lingkungan, malas merawat lingkungan di sekitar kita. Tidak bijak juga jika kita marah karena hewan piaraan mati yang disebabkan malas memberi makan atau minum. Dan tidak bijak juga jika kita kesal terhadap tanaman yang layu sementara malas menyiramnya. Ingat anak-anak, hak dan kewajiban harus diperoleh dan dilakukan secara seimbang. Terima kasih anak-anak.
atas semangat kalian dalam pembelajaran hari ini. Sampai jumpa nanti. Tuhan memberkati.